people, apa kabarnya nih? Kak Ode here, kembali lagi di Talk with Ode. Nah, hari ini Kak Ode ini nggak sendiri. Kak Ode ini akan ditemani oleh teman Kak Ode, yaitu Bunda Desi atau Bu Desi Herpiana. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Ode? Sehat kan? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, people, Bunda Desi ini adalah seorang pegawai negeri di salah satu Kementerian Pendidikan, dan beliau merupakan seorang mahasiswa teman Kawa Ode di Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi kita bisa sedikit banyak mengulik nih tentang pengetahuan beliau. Nah, oke nih Bunda, mulai ya. Nah Bunda, sekarang kan kementerian tuh lagi sibuk-sibuknya nih ya, ramai-ramainya membahas tentang kurikulum merdeka. Dan sama seperti di post sebelumnya, kita itu udah membahas tentang tema-tema. Salah satu temanya itu adalah Aku Sayang Bumi. Boleh dijelasin nggak sih Bunda? Boleh dong Kak Ode. Ya, kurikulum Merdeka adalah salah satu kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, di mana kurikulum Merdeka menjadi pedoman untuk saat ini bagi para tenaga pendidik dalam mengajar pada peserta didik. Dan untuk anak usia dini terutama ada beberapa tema dan salah satunya adalah Aku Sayang Bumi. Benar sekali Kak Ode. Nah, tujuannya dari tema Aku Sayang Bumi adalah mengenalkan isu lingkungan atau bagaimana cara untuk atau merawat lingkungan di sekitar agar tidak merusak lingkungan itu sendiri. Bagaimana caranya anak usia dini menjaga dan merawat lingkungan di sekitar atau alam semesta. Menarik banget ya sebenarnya tema ini. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghargai lingkungan dan bagaimana caranya kita untuk bersyukur dengan apa yang ada di alam. Benar kan sih Bunda? Betul, betul sekali Kak Wadi. Itu merupakan wujud rasa sayang, rasa cinta kita dan syukur pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tema ini jadi acuan dan referensi untuk para tenaga pendidik di sekolah. Tapi tema ini juga bisa dipakai oleh productive people, orang tua, lingkungan, atau aktivis-aktivis lingkungan untuk mengajarkan pada anak usia dini bagaimana menjaga lingkungan dan itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di sekitar tempat tinggal anak tersebut. Oke nih Bunda. Jadi acuan, tema ini tuh bisa dijadiin acuan atau bisa dijadiin sebagai apa ya, bisa digunain lah buat productive people semua yang ada di rumah. Betul sekali Kak Wade. Tema ini sangat universal. Ini bisa dikenalkan oleh tenaga pendidik, oleh orang tua, oleh misalnya penggiat lingkungan untuk mengajarkan atau mengajarkan pada anak. Karena kurikulum Merdeka ini kan karena berbasis tema dan proyek. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Lanjut ya Bun. Jadi kalau mengenai perubahan iklim itu gimana Bun? Nah, perubahan iklim itu salah satu bagian penjelasan dari tema Aku Sayang Bumi. Di Aku Sayang Bumi itu ada tentang perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini merupakan isu global yang memiliki dampak signifikan. Contohnya seperti sekarang ini. Dan anak terutama anak usia dini perlu mengetahui hal tersebut. Dampak dari perubahan iklim. Jadi dia bisa mengerti kenapa ya bisa jadi dari perubahan iklim. Sebab akibat terjadinya perubahan iklim ini karena apa dan segala macam penyebabnya. Dan itu harus diajarkan biar anak mengetahui karena saya membuang sampah maka selokan jadi mampet, makanya jadi banjir dan segala macam. Atau kita ketika menebang pohon, jadi ketika kita menebang pohon, oksigen atau oksigen yang dihasilkan untuk kita hirup itu sudah berkurang karena
sudah tebang. Kita bisa mengajarkan pada anak seperti itu. Nah, betul sih Bunda, betul. Nah, ada lagi nggak sih yang bisa kita ambil? Nah, seperti saya tadi saya jelaskan, itu kita selain menceritakan tentang perubahan iklim, kita bisa menjelaskan tentang dampak perubahan iklim. Jadi kita bisa bercerita pada anak apa ya tiba-tiba atau di sekitar rumahnya tiba-tiba air naik dan segala macam. Apa akibatnya kita bisa menjelaskan pada anak, oh ini karena ada gelombang pasang nak dan segala macam bisa jadi atau uh, tiba-tiba ada untuk anak-anak yang tinggal di pesisir dan segala macam tiba-tiba malam-malam ketika tidak ada udara dan segala macam tiba-tiba terjadi badai dan segala macam. Itu dampak-dampaknya karena apa? Karena terjadinya efek rumah kaca. Salah satu contohnya adalah efek dari rumah kaca. Karena dari efek rumah kaca itu menghasilkan karbon dioksida, nitro, metana dan nitrogen oksida. Metana dan nitrogen oksida. Jadi perubahan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu harus diajarkan pada anak. Akibat-akibatnya seperti apa di kemudian hari. Jadi anak bisa berhati-hati atau berwaspada tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Info banget ya Bunda. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih cara atau kegiatan gitu buat ngajarin anak-anak tentang perubahan iklim? Kita bisa ngajarin anak tentang dampaknya atau perubahan iklimnya. Awal deh. Ya, kita bisa mengajarkan tentang dampak atau apapun yang berhubungan dengan perubahan iklim. Ya, kita bicara tentang dampak, kita bisa menceritakan melalui buku cerita atau video atau seri-seri atau kita menjelaskan kalau misalnya merusak lingkungan maka akan dampaknya seperti sekarang ini udara yang sangat-sangat panas terus kita harus di dalam AC atau bagaimana dan AC pun sebenarnya merusak lingkungan ya karena itu menghasilkan zat-zat yang merusak lapisan-lapisan di udara sana. Selain itu kita juga bisa menjelaskan karena dampak perubahan lingkungan ini berpengaruh pada hutan dan binatang di dalamnya. Jadi mereka bisa aja tiba-tiba masuk ke dalam permukiman karena habitatnya dirusak. Misalnya contohnya nih, tiba-tiba harimau datang ke pemukiman karena di habitatnya dia itu ditebang. Jadi tidak ada tempat dia untuk berlindung dan segala macam. Itu dampak dari dampak perubahan iklim salah satunya adalah udara yang semakin panas dan itu mengakibatkan cuacanya jadi tidak enak dan itu mengakibatkan kita harus banyak-banyak minum dan agar tidak dehidrasi karena ketika dehidrasi maka akibatnya akan fatal. Itu harus diajarkan pada anak. Jadi dampak sebaiknya diajarkan bukan menakut-nakuti anak ya, tapi ini hanya menjelaskan akibat kalau lingkungan dirusak atau ekosistem dirusak maka akan ada perubahan iklim yang ekstrim yang bisa merusak kestabilan di bumi. Jadi anak-anak harus bisa menjaga diri untuk tetap aman dari dampak perubahan iklim ini. Oke, nah tadi kita berbicara tentang kan, kita berbicara juga tadi udah banyak nih pembahasan. Pertanyaan aku nih ya, menurut aku ini tuh merupakan sebuah apa ya, sebuah pembahasan yang berat, apalagi untuk anak-anak. Nah, gimana sih Bunda caranya kita memperkenalkan atau mengajarkan anak tentang perubahan iklim ini secara sederhana? Oke, cara memperkenalkan perubahan iklim secara sederhana pada anak usia dini bisa melalui buku cerita, tentang bermain peran, atau panggung boneka, atau kita bisa bermain seri, atau kita bisa menggunakan eksperimen pada anak, dan itu bisa dilakukan
guru, orang tua, atau lingkungan sekitar. Seperti itu. Oke, wah ternyata ada buku seri ya yang dibawa. Nanti Untuk memperkenalkan dampak perubahan iklim pada anak, kita bisa melalui karena kurikulum Merdeka ini menggunakan tematik dan proyek, kita bisa memperkenalkan lewat cerita, video, bergambar, bermain peran, atau melalui eksperimen. Hal ini dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Salah satu contoh, saya membawa kuis tentang iklim, di mana bisa dimainkan oleh productive people, guru, atau orang tua bersama anak. Dan hasilnya itu didapat dari website. Oke, wah menarik banget nih. Ternyata ada contoh nih yang dibawa sama Bunda. Mantap lah ya Bunda kita satu ini. Nah, nanti KWOD akan share di deskripsi atau akan share di link course ini. Jadi teman-teman tunggu aja. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama KWOD. Oke, amin amin. Semoga berguna nih. Nah, ini tuh pembahasan kita kali ini menurut aku pembahasan yang berat. Gimana nih productive people? Menarik nggak sih? Nah, ternyata orang tua atau siapapun bisa kok bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk membuat kegiatan yang menyenangkan pada anak, apalagi tentang tema-tema yang berat ya, seperti ini gitu. Nah, hal ini juga bisa membantu anak ternyata untuk mengenal dan lebih menyayangi lingkungannya. Gimana nih Bunda, betul nggak sih? Betul sekali KWOD. Jadi yang saya bawa semoga juga berguna, dan semoga percakapan kita ini juga berguna, berkah. Banyak cara kok bisa dilakukan untuk mengajarkan dan perubahan iklim pada anak usia dini terutama. Mereka bisa menjaga kestabilan cuaca atau iklim di bumi ini. Mereka harus sayang bumi. Oke. Jadi, bagi productive people yang ingin bertanya nih, jadi Bunda gimana nih caranya? Jadi tenang aja guys, itu akan dibahas di course kita selanjutnya. Jadi untuk itu kita akan mempelajari hal-hal gampang dulu, hal-hal sederhana tentang perubahan iklim. Dan untuk itu pantengin terus course kita dan jangan lupa isi kuisnya. Terima kasih banyak ya Bunda udah mau mampir ke sini, udah mau bermain bersama kita. Dan sama-sama KWOD productive people. Oke. Sayang sekali nih productive people. Kita udah ada di ujung percakapan kita. Untuk itu sekali lagi jangan lupa pantengin terus course kita. Terus juga jangan lupa belajar dan isi kuisnya. Dan sampai jumpa di course selanjutnya.